Selamat datang dalam program analisis ekonomi. Pada edisi kali ini, kita akan menyoroti isu penting yang menjadi perhatian utama pemerintah dan lembaga ekonomi, yaitu inflasi dan dampaknya terhadap kebijakan moneter di Indonesia. Dalam beberapa tahun, inflasi Indonesia menunjukkan pergerakan yang dinamis. Pada tahun 2022, inflasi meningkat hingga 5,51%. Salah satunya dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar minyak. Namun, pada tahun 2023, inflasi berhasil turun menjadi 2,61%, kembali pada rentang sasaran. Bahkan, pada 2024, inflasi tercatat 1,84%, yang menjadi terendah sejak tahun 2021. Sebuah pencapaian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Fluktuasi inflasi menjadi dasar bagi Bank Indonesia dalam menentukan langkah-langkah kebijakan moneter. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana inflasi dapat mempengaruhi kebijakan moneter Indonesia, serta teori-teori ekonomi yang menjelaskan hubungan keduanya. Yang pertama, inflasi sebagai indikator utama stabilitas ekonomi. Inflasi merupakan salah satu indikator vital dalam perekonomian yang mencerminkan stabilitas harga barang dan jasa. Ketika inflasi terlalu tinggi, maka daya beli masyarakat akan menurun. Hal ini dapat menekan konsumsi, menaikkan biaya produksi, dan menurunkan investasi. Sebaliknya, jika inflasi yang terlalu rendah, maka juga tidak ideal karena dapat memperlambat aktivitas ekonomi. Dalam konteks Indonesia, inflasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kenaikan harga BBM, gejolak harga pangan, serta fluktuasi harga komoditas global adalah beberapa faktor utama yang mendorong perubahan inflasi. Jurnal yang kami rujuk juga menyebutkan bahwa gejolak global seperti pelemahan ekonomi dunia dan perubahan harga komoditas energi turut memainkan peran penting dalam mempengaruhi inflasi domestik. Yang kedua, kenapa inflasi mempengaruhi kebijakan moneter? Bank Indonesia memiliki mandat utama untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, yang salah satu caranya dilakukan melalui pengendalian inflasi. Ketika inflasi di atas target, BI harus mengambil langkah-langkah penyesuaian kebijakan moneter untuk menurunkan inflasi. BI harus mengambil langkah penyesuaian kebijakan moneter untuk menurunkan tekanan harga. Langkah ini dapat berupa yang pertama ada menaikkan suku bunga acuan atau BI rate, yang kedua mengurangi jumlah uang beredar, yang ketiga mengetatkan kredit perbankan, dan yang keempat melakukan operasi pasar terbuka. Alasan BI bertindak demikian adalah karena inflasi yang tinggi dapat mengganggu aktivitas ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi dunia usaha. Inflasi juga berkaitan erat dengan ekspektasi masyarakat, sehingga kebijakan moneter harus disampaikan secara jelas dan kredibel agar mampu mengendalikan perilaku ekonomi. Temuan dari jurnal yang kita jadikan referensi yaitu tentang hubungan inflasi dan kebijakan moneter Indonesia. Hasil penelitian dalam jurnal Lomiko yang menjadi referensi kami menunjukkan hubungan yang sangat jelas dan signifikan antara inflasi dan instrumen kebijakan moneter. Penelitian tersebut menggunakan data suku bunga, jumlah uang beredar, serta kredit perbankan, dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Temuan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada suku bunga, yang memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap inflasi. Ketika suku bunga naik, maka inflasi akan turun. Ini terjadi karena suku bunga yang lebih tinggi menurunkan permintaan kredit dan konsumsi masyarakat. Penelitian menunjukkan nilai koefisien suku bunga adalah minus 0,542 dengan signifikansi 0,000, sehingga berpengaruh signifikan menekan inflasi. Yang kedua, jumlah uang beredar berpengaruh positif signifikan. Ketika jumlah uang beredar meningkat, maka inflasi akan ikut naik. Koefisiennya tercatat 0,475 dengan nilai signifikansi 0,000, yang artinya semakin besar likuiditas di pasar, maka semakin tinggi juga potensi kenaikan harga. Dan yang terakhir ada kredit perbankan juga mendorong peningkatan inflasi. Koefisiennya 0,328, signifikan pada 0,001. Jumlah kredit yang meningkat akan memperbesar konsumsi dan investasi, yang kemudian mendorong naiknya permintaan agregat dan harga. Penelitian tersebut juga mencatat bahwa 62,2% varian inflasi dapat dijelaskan oleh 3 variabel, berdasarkan nilai R kuadrat 0,622,
Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh kebijakan moneter bereaksi terhadap inflasi. Selanjutnya ada analisis teoretis. Kenapa kebijakan moneter bereaksi terhadap inflasi? Untuk mendukung temuan empiris ini, terdapat beberapa teori ekonomi yang sangat relevan. Yang pertama ada teori kuantitas uang. Milton Friedman berpendapat bahwa inflasi adalah fenomena moneter, yang artinya ketika jumlah uang beredar meningkat secara signifikan, maka harga barang dan jasa pada akhirnya akan naik. Rumus terkenalnya adalah MV sama dengan PQ, yaitu M sama dengan jumlah uang beredar, V kecepatan uang beredar, P tingkatan harga, dan Q output barang dan jasa. Apabila M meningkat secara signifikan dan Q tidak bertambah, maka P tingkat harga akan naik. Temuan jurnal yang kita jadikan referensi sangat sesuai dengan teori ini. Jumlah uang beredar terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap inflasi. Ini mendukung pandangan Friedman secara empiris dalam konteks Indonesia. Yang kedua ada interest rate channel, yaitu mekanisme transmisi suku bunga. Teori ini menjelaskan bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian melalui suku bunga. Ketika inflasi meningkat, BI akan menaikkan suku bunga untuk yang pertama ada meningkatkan kredit, menekan konsumsi, menghambat investasi, dan yang keempat ada menurunkan permintaan agregat. Dengan menurunnya permintaan, tekanan inflasi pun berkurang. Penelitian yang kita gunakan pun menegaskan bahwa suku bunga memiliki pengaruh negatif kuat terhadap inflasi, sesuai dengan mekanisme transmisi ini. Yang ketiga ada model ISLM, yaitu menurut teori Keynesian. Dalam jangka pendek, kebijakan moneter dijelaskan melalui model ISLM. Ketika suku bunga naik, maka kurva LM bergeser ke kiri. Yang kedua, permintaan agregat akan turun. Dan yang ketiga, output menurun. Dan yang keempat, inflasi akan mereda. Inilah sebabnya BI merespon inflasi yang tinggi dengan menaikkan suku bunga harga. Dan yang terakhir, ada implikasi kebijakan moneter Indonesia. Berdasarkan penelitian dan teori yang digunakan tadi, beberapa implikasi kebijakan bagi Bank Indonesia adalah, yang pertama, ada kebijakan suku bunga tetap menjadi instrumen utama untuk menahan inflasi. Yang kedua, pengendalian likuiditas harus diperketat apabila inflasi bergerak naik. Dan yang ketiga, pertumbuhan kredit harus dijaga agar tidak menimbulkan overheating ekonomi. Dan yang terakhir, BI perlu menjaga komunikasi yang baik untuk membentuk ekspektasi inflasi yang stabil. Penelitian ini menyarankan koordinasi kuat antara kebijakan moneter dan fiskal agar pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif, terutama dalam situasi tekanan global yang sedang meningkat. Melanjutkan materi selanjutnya, kita mengambil langsung studi kasus dari negara Ghana. Selama bertahun-tahun, Ghana ini menghadapi permasalahan inflasi yang berfluktuasi sangat tajam. Penyebabnya tidak hanya berasal dari kenaikan harga barang, tetapi juga dari kondisi fundamental ekonomi yang terbebani oleh utang publik yang terus-menerus meningkat, pelemahan nilai tukar jadi, serta efektivitas kebijakan moneter yang tidak selalu optimal. Nah, kondisi ini semakin memburuk tahun 2019 hingga setelah masa pandemi COVID-19. Rasio utang publik Ghana melonjak dari kisaran 60% menjadi lebih dari 75% terhadap PDB, sementara nilai tukar jadi melemah lebih dari 50% terhadap dolar Amerika Serikat. Karena sebagian besar kebutuhan domestik bergantung pada barang impor, pelemahan kurs secara langsung meningkatkan biaya impor, sehingga mendorong inflasi hingga mencapai lebih dari 40% pada tahun 2023. Dalam menghadapi tekanan inflasi tersebut, Bank of Ghana berupaya untuk meredam melalui kebijakan moneter, terutama dengan menaikkan Monetary Policy Rate atau MPR. Kenaikan suku bunga ini umumnya bertujuan untuk mengendalikan permintaan dan menekan inflasi. Namun, dalam konteks Ghana, perubahan suku bunga tidak selalu memberikan dampak yang signifikan terhadap inflasi. Ada beberapa studi menunjukkan bahwa suku bunga cenderung bersifat reaktif atau baru dinaikkan setelah inflasi meningkat, sehingga tidak cukup kuat sebagai instrumen pengendalian utama. Selain itu, nilai tukar menjadi faktor eksternal yang memiliki pengaruh lebih dominan terhadap inflasi. Pelemahan jadi menyebabkan biaya impor meningkat, sehingga tekanan inflasi lebih banyak datang dari sisi biaya atau cost push. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, nilai tukar ini memiliki hubungan yang jauh lebih kuat terhadap inflasi dibandingkan suku bunga.
Utang publik Ghana juga menjadi sumber kerentanan. Besarnya porsi pinjaman luar negeri, terutama dalam denominasi dolar, membuat beban utang sangat sensitif terhadap perubahan kurs. Ketika jadi terdepresiasi, nilai utang dalam rupiah Ghana meningkat, sehingga mempersempit ruang fiskal. Pemerintah kemudian terpaksa untuk menutup defisit dengan utang tambahan, yang pada akhirnya malah menambah tekanan inflasi. Meskipun dalam jangka pendek pengaruh utang publik terhadap inflasi ini tidak terlalu signifikan, efek tersebut mulai terlihat dalam jangka panjang, terutama setelah pandemi. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah Ghana ini mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah mereka bekerja sama dengan IMF untuk melakukan restrukturisasi utang sehingga beban pembayaran dapat dikelola dengan lebih baik. Yang kedua, pemerintah memperketat pengeluaran, menekan defisit fiskal, dan mengarahkan pinjaman pada proyek-proyek yang lebih produktif seperti pembangunan infrastruktur dan sektor yang mampu meningkatkan kapasitas produksi domestik. Kebijakan ini diambil karena penelitian menunjukkan bahwa utang publik selama ini belum memberikan kontribusi berarti terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank of Ghana juga meningkatkan intervensi di pasar valuta asing yang ditujukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar, menyadari bahwa inflasi ini sangat peka terhadap pergerakan jadi. Namun, efek pandemi COVID-19 menyebabkan hubungan antar variabel ekonomi menjadi tidak stabil. Pola hubungan antara utang, nilai tukar, dan pertumbuhan ekonomi menjadi sulit diprediksi. Secara keseluruhan, pengalaman Ghana ini menunjukkan bahwa inflasi yang tinggi tidak dapat diatasi hanya dengan kebijakan moneter seperti kenaikan suku bunga. Faktor utama yang mendorong inflasi adalah pelemahan nilai tukar dan pembengkakan utang pemerintah. Oleh karena itu, strategi penanganan inflasi ini memerlukan kombinasi kebijakan fiskal yang lebih disiplin, stabilisasi kurs, serta pengelolaan utang yang lebih hati-hati dan produktif. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif, Ghana berharap dapat menurunkan inflasi dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonominya dalam jangka panjang. Kita akan melanjutkan dari negara Ghana ke negara China. Nah, China dikenal sebagai negara yang mampu menjaga inflasinya tetap stabil meskipun menghadapi tekanan global. Keberhasilan ini tidak datang dari satu kebijakan saja, tetapi dari kombinasi teori ekonomi modern dan kekuatan struktur ekonomi domestik. Karena itu, pendekatan China sering dijadikan contoh bagi negara berkembang termasuk Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter. Berbeda dengan negara Ghana yang rentan akibat lemahnya nilai tukar dan utang yang tinggi, China memiliki kontrol yang kuat terhadap sektor-sektor strategis dan kebijakan ekonominya. Ketika terjadi kenaikan inflasi, China tidak hanya mengandalkan suku bunga, tetapi juga menjaga stabilitas nilai tukar yuan, mengonsumsi kebijakan dengan jelas, serta melakukan intervensi pada harga komoditas yang penting. Menurut jurnal yang saya gunakan, terdapat beberapa pilar utama yang membuat kebijakan moneter China efektif. Pilar pertama adalah kerangka Keynesian Monetary Theory. Dalam teori ini, inflasi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat. Jika masyarakat percaya harga akan naik, inflasi justru akan semakin cepat. Karena itu, Bank Sentral China menjaga konsistensi komunikasi kebijakan, memastikan masyarakat mengetahui arah suku bunga, nilai tukar, dan kebijakan harga. Dengan ekspektasi yang terkelola dengan baik, tekanan inflasi dapat dikendalikan. China juga memahami bahwa respon kebijakan moneter harus tepat, bukan hanya soal menaikkan suku bunga, namun memastikan kebijakan tersebut tidak menciptakan gejolak baru. Pemerintah China ikut mendukung kebijakan moneter dengan mengatur nilai tukar dan menjaga stabilitas pasar kredit. Koordinasi ini membuat inflasi tetap rendah dan tidak bergerak terlalu ekstrim. Pilar kedua adalah Inflation Targeting Framework versi China. Berbeda dari negara lain yang menetapkan angka resmi, China menggunakan pendekatan de facto targeting dengan toleransi. Pemerintah segera melakukan tindakan mulai dari penyesuaian suku bunga, intervensi nilai tukar, hingga pengaturan harga pada komoditas strategis. Pendekatan ini terbukti menjaga kondisi moneter tetap stabil, suku bunga bergerak lebih terkendali, stabilitas perbankan tetap terjaga, dan daya beli masyarakat tidak mengalami tekanan besar. Pilar berikutnya adalah pengendalian ekspektasi inflasi.
Pemerintah Cina selalu menyampaikan pengumuman kebijakan dengan jelas, menggunakan narasi yang konsisten, dan mengedepankan transparansi data ekonomi. Selain itu, Cina secara aktif mengintervensi harga komoditas penting seperti energi, pangan, dan transportasi. Langkah ini dilakukan agar inflasi tidak melonjak tiba-tiba sehingga kondisi moneter tetap tenang. Selanjutnya, stabilitas nilai tukar yuan menjadi faktor penting keberhasilan Cina. Nilai tukar yang stabil membuat harga impor tetap terkendali, menjaga daya beli industri, dan memudahkan aliran modal. Jika yuan terdepresiasi seperti jadi di Ghana, inflasi akan melonjak dan kebijakan moneter menjadi tidak efektif. Karena itu, Cina secara rutin melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk memastikan nilai tukarnya tidak berfluktuasi terlalu tajam. Keberhasilan Cina juga didukung oleh kekuatan struktur ekonominya, seperti cadangan devisa yang besar, basis produksi industri yang kuat, kebijakan fiskal yang disiplin, serta kemampuan pemerintah mengolah harga energi dan pangan. Faktor struktural ini membuat kebijakan moneter menjadi lebih efektif dibandingkan negara berkembang lainnya. Secara keseluruhan, pengalaman Cina menunjukkan bahwa pengendalian inflasi memerlukan pendekatan yang komprehensif. Tidak cukup mengandalkan suku bunga saja, tetapi juga menjaga nilai tukar, mengontrol ekspektasi masyarakat, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi domestik. Dengan kombinasi kebijakan inilah Cina berhasil menjaga kondisi moneternya tetap stabil. Dari ketiga laporan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwasanya teori moneter tidak dapat diterapkan secara seragam di semua negara. Seperti keterangan sebelumnya, bahwasanya Indonesia berhasil mengendalikan inflasi melalui teori monetaris dan Keynesian, tetapi tidak negara Ghana sendiri menunjukkan bahwa teori moneter kurang efektif dikarenakan ada permasalahan di bagian nilai tukar dan utang yang dimiliki negara Ghana itu sendiri. Sementara itu, negara Cina menjadi contoh yang sukses mengendalikan inflasi dengan teori neo-Keynesian dan inflation targeting. Dan ketika kita melihat ketiga negara ini, kita bisa memakai suatu teori di negara tersebut sesuai dengan kendala yang dihadapi di negara tersebut. Dan bisa dilihat kondisi struktural dan stabilitas domestik di masing-masing negara cocok tidak dengan teori yang dipakai untuk mengatasi inflasi di negara tersebut. Terima kasih telah menyaksikan penyampaian materi kami. Sampai jumpa kembali.